Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Victoria Agatha dengan NRP 120121088. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai paper saya yang berjudul Pentingnya Adaptasi Adolescence Terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan contoh kasus dari finplan.id Instagram account dengan postingan terlilit hutang 55 triliun, ia berhasil bangkit jadi orang kaya di Indonesia. Tidak menyangka, konten motivasi yang positif semacam itu pun tak luput dari komentar dan ekspresi negatif dari netizen di sosial media. Banyaknya komentar negatif yang timbul daripada komentar-komentar positif menunjukkan bahwa ekspresi di sosial media cenderung bersikap egois dan mengarah pada diri sendiri. Mirisnya, setiap orang merasa berhak memberikan pandangannya walaupun pandangan tersebut dapat menyakiti pihak-pihak lain ataupun orang-orang yang membaca merasa tidak mendapatkan kedamaian dari ekspresi negatif tersebut. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang pemilihan topik presentasi hari ini, yakni pentingnya adaptasi adolescence terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Adaptasi adolescence adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh remaja untuk mewujudkan aktualisasi diri sejak dini dalam rangka meniru, memahami, memodifikasi perilaku individu lain untuk dapat menghasilkan respons yang positif dengan memperhatikan kompetensi serta etika dalam proses aktualisasi diri tersebut. Mengapa adaptasi adolescence sangat penting dalam berekspresi di media sosial? Seperti yang kita tahu, media dapat berisi berbagai macam ekspresi yang berbeda-beda dan juga menyangkut semua orang. Dalam hal ini, media sosial adalah milik bersama yang harus menjadi kepentingan bersama pula, bukan menjadi kepentingan masing-masing individu. Maka, untuk dapat menggunakan hak untuk berekspresi di media sosial secara baik, seseorang harus dibekali dengan adaptasi adolescence. Lantas, bagaimana bentuk adaptasi adolescence yang diinginkan? Berdasarkan dengan kaitannya dengan teori realitas yang diungkapkan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya How to Succeed with People, disebutkan bahwasanya individu yang menang terhadap dirinya sendiri akan senantiasa menang dalam perang apapun dalam berkomunikasi dengan orang lain. Artinya, pengendalian diri adalah kunci utama mengapa orang dapat sukses melakukan komunikasi yang sehat dengan orang lain. Poin kedua dalam teori realitas adalah meningkatkan keberhasilan memengaruhi orang lain, berempati dan mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Prasangka baik semacam ini sangat diperlukan dalam adaptasi adolescence dalam rangka menciptakan hubungan komunikasi yang sehat di sosial media. Dengan demikian, seseorang diharapkan dapat selalu berprasangka baik terhadap orang lain dan memiliki empati yang tinggi terhadap perasaan orang lain dalam melihat ekspresi tertentu. Poin yang ketiga adalah membangun keluarga dengan dua bahasa komunikasi, yaitu logika dan perasaan. Menurut buku tersebut, ada kaitan dan pengaruh yang besar antara keluarga yang sukses dalam menjalin komunikasi yang baik dengan cara individu untuk melakukan komunikasi dengan orang lain, termasuk juga cara mereka mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Dengan dua bahasa komunikasi tersebut, individu diharapkan dapat menerima dan menolak pendapat dengan sopan. Poin keempat yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan tingkat kepemimpinan individu. Tingkat kepemimpinan atau yang biasa dikenal dengan istilah leadership adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan upaya-upaya adaptasi adolescence dalam rangka mengenal orang lain dengan lebih baik dan dapat memecahkan masalah serta mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang tepat dan dipikirkan secara masak atau tidak gegabah. Dalam hal ini, kita juga menyadari pentingnya kaitan leadership dengan poin yang terakhir, yakni menghidupi prinsip hukum umum atau hukum tabur tuai, di mana orang yang memiliki tingkat kepemimpinan yang baik akan senantiasa paham bahwasanya apa yang ditabur akan selalu ia tuai. Dengan memahami prinsip tersebut, akan terjadinya peningkatan toleransi dan berlatih untuk hanya mengucapkan kata-kata yang baik dan berlatih untuk memberi tanggapan positif terhadap tanggapan negatif orang lain. Diharapkan, dengan adanya adaptasi adolescence yang berjalan dengan baik, akan banyak sekali komentar-komentar dan ekspresi positif yang memenuhi sosial media kita seperti yang ada pada postingan ini.
Kesimpulan dari presentasi dan paper saya kali ini adalah bahwa adaptasi adolescence terdiri dari berbagai bentuk yang fokusnya ada pada pemahaman kompetensi dan etika yang dimiliki individu untuk dapat memiliki pengendalian diri yang lebih baik sebagai syarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam menjalankan berbagai bentuk pendekatan ini, diperlukan banyak dukungan dari lingkungan eksternal untuk mengawasi, membimbing, dan mendukung hal-hal yang diperlukan dalam mencapai kebebasan berekspresi yang sehat tersebut. Pihak-pihak eksternal tersebut adalah keluarga sebagai pendukung dan pengawas primer, sekolah atau instansi pendidikan terkait sebagai tenaga pendidik yang memiliki banyak program terkait aktualisasi diri dan literasi digital, masyarakat sosial sebagai significant others, pemerintah sebagai otoritas dan fasilitator peraturan serta teknologi kurikulum pendidikan yang ada, dan masing-masing pihak memiliki peranan yang penting yang tidak dapat digantikan satu sama lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om.